baik saya mulai. Nama saya Stefanus Sinelein, NIM 2019-10-116, semester 4, jurusan Manajemen Transportasi Udara, tugas akuntansi manajemen, dosen Permini, SEMM. Ya, baik, di sini saya akan menerangkan peranan akuntansi manajemen bagi perusahaan. Peran akuntansi manajemen dalam suatu organisasi merupakan salah satu peran pendukung. Akuntan manajemen membantu orang-orang yang bertanggung jawab melakukan tujuan dasar organisasi. Ya, pada posisi yang bertanggung jawab langsung pada tujuan dasar organisasi disebut posisi lini. Sedangkan posisi yang mendukung dan tidak bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dasar organisasi disebut sebagai posisi staf. Manajer lini adalah orang yang membuat kebijakan dan keputusan yang berpengaruh terhadap produksi melalui penyediaan dan penginterpretasian informasi akuntansi. Akuntan manajemen dapat memiliki masukan penting dalam berbagai kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan akuntansi biaya. Poin berikutnya adalah sistem informasi akuntansi manajemen. Semua pembuat keputusan dalam organisasi harus memahami bagaimana cara menciptakan serta menggunakan sistem informasi akuntansi manajemen dengan baik. Inti dari informasi manajemen akuntansi adalah proses yang dideskripsikan oleh aktivitas-aktivitas seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, serta pengelolaan informasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan, ya seperti pada suatu organisasi. Sistem informasi akuntansi manajemen tidak terikat oleh kriteria formal apapun yang mendefinisikan sifat dari proses memasukkan atau pengeluaran, sehingga kriterianya fleksibel dan berdasarkan pada tujuan perusahaan atau tujuan akuntansi biaya. Teknologi komputer dapat memungkinkan manajemen untuk melacak informasi kinerja yang melampaui informasi berbasis biaya dari sistem dan fungsi buku besar. Poin berikutnya adalah peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Yang pertama ada pencatat rekor atau record keeping. Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen melakukan pencatatan aktivitas dan mengendalikan pelaksanaan rencana aktivitasnya. Akuntansi manajemen berperan dalam menyediakan unsur-unsur laporan keuangan bagi penyusunan secara aktivitas yang memberikan informasi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya kepada berbagai aktivitas yang telah direncanakan perusahaan. Akuntansi manajemen juga berperan besar dalam menyediakan informasi umpan balik kepada manajemen mengenai pelaksanaan aktivitas rencana yang telah disusun. Akuntansi manajemen mencatat skor dan mengkomunikasikan skor kepada manajer yang bersangkutan untuk memungkinkan manajemen mengevaluasi pelaksanaan rencana yang telah disusun. Poin yang kedua ada penarik perhatian manajemen atau attention directing. Sebagai penarik perhatian manajemen, ruang lingkup akuntansi mencakup informasi penyimpanan, pelaksana rencana yang disajikan lebih menarik perhatian manajemen agar mereka dapat merumuskan tindakan untuk mencegah itu berlanjut. Kemudian poin yang ketiga, penyedia informasi untuk pemecahan masalah atau problem solving. Tahap perkembangan ini merupakan akibat lebih lanjut dari status perkembangan yang sebelumnya yang telah tercapai, yaitu sebagai pencatat skor dan sebagai penarik perhatian.
Jika manajemen telah mengandalkan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen, maka akan selalu mengundangnya dalam setiap pengambilan keputusan pemecahan suatu masalah. Kemudian poin yang keempat, membantu untuk meramal masa depan. Akuntansi manajemen membantu berdasarkan data. Hal ini sangat membantu manajer dalam memperkirakan semuanya, terutama saat melakukan pengambilan keputusan dan menentukan pilihan penting dalam organisasi. Akuntansi manajemen membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dan meramalkan tren dalam bisnis. Kemudian, poin kelima ada membantu memilih keputusan antara membuat atau membeli. Mana yang lebih mudah saat mendapatkan produk dari pihak ketiga atau membuatnya sendiri? Ketersediaan biaya serta proses produksi adalah faktor penentu dalam pilihan ini. Melalui akuntansi manajemen, data akan dikembangkan yang akan memungkinkan pengambilan keputusan di tingkat operasional serta strategi yang akan digunakan suatu perusahaan. Yang keenam, ada memprediksi arus kas. Memprediksi arus kas dan mengetahui dampak arus kas pada bisnis sangatlah penting. Berapa biaya yang akan ditanggung perusahaan di masa depan? Dari mana penerimaannya berasal? Dan apakah pendapatan akan bertambah atau berkurang pada masa depan? Akuntansi manajemen melibatkan perencanaan anggaran dan grafik tren. Manajer menggunakan informasi ini untuk memutuskan bagaimana mengalokasikan kas dan sumber daya yang ada untuk menghasilkan pertumbuhan serta meningkatkan pendapatan yang telah diproyeksikan. Kemudian yang ketujuh, membantu mengetahui realitas kinerja. Akuntansi manajemen dapat membantu untuk mengetahui realisasi kinerja. Hal ini untuk mengetahui keberadaan antara apa yang telah direncanakan serta apa yang sebenarnya telah terrealisasikan. Proses ini juga menggunakan teknik analisis untuk membantu manajemen dalam membangun varian positif serta melakukan perubahan pada hal negatif demi keberlangsungan suatu bisnis atau perusahaan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan tentang akuntansi manajemen. Jadi, akuntansi manajemen itu menggunakan penetapan biaya berdasarkan aktivitas untuk memutuskan apa yang akan diproduksi, berapa banyak yang dibelanjakan untuk suatu proses produksi, berapa biaya untuk melayani pelanggan, serta mana yang lebih menguntungkan dan apa yang pelanggan butuhkan saat ini. Mereka menemukan jawaban atas pertanyaan integral ini sehingga manajemen dapat fokus pada memaksimalkan profit atau pendapatan. Perlu diketahui juga bahwa jika dalam proses ini, laporan yang dibuat akuntan lebih ditujukan untuk manajer di masing-masing unit atau divisi. Informasi yang valid berdasarkan data dalam laporan dan jurnal telah mengubah cara perusahaan berorientasi. Perusahaan tidak lagi dapat mengambil keputusan penting tanpa mempertimbangkan implikasi dan hasil yang akan didapatkan. Mereka juga dapat menggunakan analisis cerdas dan manajemen akuntansi untuk berinvestasi dengan cerdas. Pada saat yang sama, perusahaan juga mempersiapkan dengan tepat jika ada hal yang mungkin berdampak negatif nantinya. Ya baik, mungkin cuman itu saja yang dapat saya terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan pada video ini.
Terima kasih.